Seperti ungkapan lama mengatakan jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Kita akan mengulangi kata-kata itu untuk tidak pernah menilai binatang dari sampulnya. Nah, di sini Mimin akan mengungkapkan sedikit sesuatu. Tapi bagaimanapun, hari ini kita akan mengungkap hewan yang jauh lebih ramah daripada yang terlihat. Dari pemangsa paling mematikan di lautan hingga burung terbesar di dunia. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 hewan yang terlihat mengerikan tapi sebenarnya ramah. Hiu. Wajar untuk mengatakan bahwa hiu tidak benar-benar memiliki reputasi terbaik berkat film seperti Jazz dan berita yang menyoroti kebiasaan mereka. Kalian sudah tahu jika kebanyakan di film hiu suka menyerang manusia. Memang benar hewan cerdas ini sangat identik dengan penjahat pemakan manusia, tapi coba tebak mereka sebenarnya manis. Menurut Jim Abernethy, hiu konservasionis bukan hiu pembunuh berdarah dingin. Namun manusia telah salah berasumsi, tapi menurut Jim mereka tidak berbeda dengan anjing, bedanya mereka hanya hidup di laut. Kalian mungkin berpikir orang ini cukup gila, tapi dia tahu apa yang dia bicarakan. Jim telah menyelamatkan banyak hiu pada saat melepaskan kait dan tonjolan lain dari tubuh mereka dan mengikat mereka pada tingkat yang kebanyakan dari kita lebih suka hindari. Tetapi sekali lagi, kita yang telah melihat rahang agak ragu-ragu untuk mendekati air apalagi mendekati hiu. Jadi kami kira untuk meringkas kita hanya salah tentang hiu. Mereka benar-benar tidak seburuk yang kita asumsikan dan mereka tidak akan pernah melukai manusia. Mungkin yang terakhir itu tidak benar, tapi hiu jelas bukan pembunuh seperti Terminator yang kita kira. Condor. Ada alasan condor ditakuti, karena mungkin mereka besar dan tangguh. Dengan lebar sayap lebih dari 10 kaki dan berat hingga 33 pon, ini adalah hewan yang menakutkan untuk dilihat dari dekat, kecuali kalian tahu sebenarnya itu sangat lucu. Bertahun-tahun yang lalu seorang petani Argentina bernama Eduardo, kebetulan menemukan bayi condor dengan kaki patah di halaman belakang rumahnya. Dia menderita luka luar biasa yang mungkin tidak akan selamat. Jika bukan karena Eduardo tentu saja dia mungkin tidak dapat selamat. Eduardo merawat burung itu hingga sehat kembali dan condor tidak melupakan kebaikan itu. Dan sekarang dia sering kembali untuk melihat Eduardo dan sesekali memberi dia pelukan sebagai cara untuk mengucapkan terima kasih. Sekarang kami rasa itu adalah sebuah persahabatan. Mungkin sekarang dari kalian akan berpikir jika hewan itu ramah. Mereka dapat bergaul dengan manusia, jika kita memperlakukan mereka dengan baik. Dan di sini ada pelajaran nyata dalam semua ini adalah jaga saja bayi burung dan setelah burung dewasa akan menjadi penjaga kalian. Tikus mol telanjang. Kami harus meminta maaf sebelumnya, karena setiap kali kita harus menutupi tikus mol telanjang ini, tapi ada sesuatu yang aneh tentang semuanya. Hari ini kita melihatnya dengan suka, karena mereka sebenarnya baik dan lucu. Meskipun mereka memiliki penampilan makhluk aneh seperti alien, sebenarnya mereka tidak berbeda dari spesies hewan pengerat lainnya. Bahkan mereka lebih sosial daripada yang lain, karena mereka hidup dalam koloni dari 20-300 individu. Mereka merasa nyaman berkeliaran. Hampir semua dari spesies apapun dari segala usia itu adalah pemikiran yang aneh, tapi mungkin tikus mol telanjang lebih dekat dengan manusia daripada yang kami pikir. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka pada dasarnya adalah pengasuh untuk ratu tikus mol yang masih muda. Sebenarnya jika kalian kebetulan untuk tinggal di negara dengan monarki yang mungkin cukup akurat, tikus mol telanjang mungkin bukan hewan yang paling indah untuk dilihat, tetapi mereka sangat manis, dan kalian bisa bertaruh, mereka akan dengan senang hati datang untuk melihat kalian sedikit lebih dekat. Tarantula. Baiklah, yang ini akan menjadi kontroversial. Jelas orang-orang dengan ketakutan yang parah dan beranggapan bahwa tarantula sama sekali tidak ramah. Setelah tahu semua hewan ini dapat berbisa dan bahkan berpotensi membunuh kalian, sehingga kami kira dapat dimengerti. Tetapi menurut pemilik tarantula, semua asumsi kalian salah. Penggemar tarantula telah lama berjuang untuk melindungi reputasi hewan ini, dan mengklaim bahwa mereka telah difitnah tanpa alasan yang baik. Menurut orang-orang yang telah menghabiskan hidup mereka untuk merawat tarantula yang manis dan tidak agresif.
Tapi kami akan jujur, kami tidak berpikir itu akan menenangkan orang yang fobia serangga satu ini. Jelas tarantula yang dipelihara adalah tarantula yang tidak terlalu berbisa dan tidak terlalu mematikan, mungkin sangat berbisa yang mungkin sedikit mewarnai pendapat mereka. Tetapi kalian tidak dapat menyangkal, bahwa tampaknya di seluruh papan pemilik laba-laba berkampanye untuk melindungi hal-hal kecil yang mereka cintai dari kesalahpahaman. Tetapi apakah kesalahpahaman itu benar-benar salah? Itu terserah kalian untuk memutuskan. Namun sepertinya, pemilik tarantula sangat senang dengan hewan peliharaan kesayangan mereka, dan sepertinya laba-laba merasakan hal yang sama, yang merupakan kisah cinta dalam dirinya sendiri. Kaki seribu Afrika. Kami tahu ini kedengarannya agak aneh ketika kami hanya menjatuhkannya seperti itu. Tetapi kalian harus percaya kepada kami, jika beberapa orang benar-benar memiliki kaki seribu raksasa sebagai hewan peliharaan mereka. Kami tidak tahu harus berkata apa lagi kepada kalian, kalian hanya harus melihatnya sendiri. Kami kira kebanyakan orang hanya mengenal jenis kaki seribu yang khas yang akan kalian temukan di rumah. Tetapi kaki seribu Afrika raksasa merupakan serangga lain di seluruh dunia dan cukup berbeda. Hewan ini biasanya diperlakukan sebagai hewan peliharaan yang eksotis. Jelas ada banyak larangan dan instruksi yang harus diikuti, jika hewan itu bertahan lebih dari 4 jam. Tetapi menurut orang-orang yang telah mengadopsi hewan ini, kaki seribu Afrika adalah salah satu hewan peliharaan terhebat yang pernah kalian harapkan untuk dimiliki. Pemilik menggambarkan hewan peliharaan itu memang jinak, dan mungkin ini terdengar agak aneh untuk dikatakan tentang kaki seribu. Kadal lidah biru. Untuk beberapa alasan atau orang lain cenderung menganggap bahwa reptil tidak ramah atau setidaknya mereka membenci manusia. Tapi itu sebenarnya tidak benar. Terutama dalam kasus kadal lidah biru, reptil yang tampaknya berkembang pada interaksi manusia. Jadi kami kira kita membuktikan bahwa hari ini secara umum Lisa dikenal karena sifatnya yang sangat manis. Tetapi nyatanya memang kadal berlidah biru yang sangat manis. Ini hampir mungkin seperti anjing yang dapat kalian temukan di kadal. Memang kedengarannya seperti kalimat aneh dari semua kadal di bumi. Tapi kadal berlidah biru tampaknya benar-benar berkembang biak dan berinteraksi dengan manusia. Sepertinya mereka benar-benar suka menggaruk kepala mereka, tidak seperti anjing. Jadi sekarang apakah kadal resmi telah menjadi pengganti anjing? Jelas tidak. Tidak ada yang akan menggantikan anjing sebagai sahabat kita. Menurut salah satu ahli, kadal lidah biru tampaknya berkembang pesat untuk mendapatkan perhatian dari manusia seperti anjing. Mereka sangat senang ketika mereka diberi perhatian lebih. Jadi kadal bukanlah makhluk dingin, banyak orang tampaknya berpikir bahwa mereka sebenarnya adalah anjing dengan kulit bersisik. Tapi entahlah, itu terserah kalian bagaimana mengartikannya. Elang emas. Salah satu predator paling legendaris dan paling berbahaya sebenarnya disalahpahami. Orang-orang mengencangkan perbedaan penting di sini, bahwa di alam liar elang emas tidak diragukan lagi, salah satu predator paling menakutkan di dunia. Hewan ini dapat menyerang mamalia besar dan bahkan melawan beruang untuk mempertahankan mangsanya. Sehingga mereka bukan makhluk yang harus disingkirkan. Tetapi mereka juga beberapa hewan peliharaan yang paling mengesankan di dunia. Dengan keterampilan berburu yang luar biasa dan penglihatan yang tajam. Hewan ini telah menjadi sahabat karib yang sangat baik bagi pemburu. Hewan ini dapat melihat tikus atau tupai lebih dari 3.200 kaki di udara. Jadi sekarang kalian harus mengakui, jika bakat yang mengesankan itu sebuah tradisi pelatihan elang emas yang berasal dari abad ke-8. Jadi mungkin tidak mengejutkan bahwa manusia telah menjadi begitu baik dalam melatih mereka. Dan jujur lebih baik mengajari mereka untuk bekerja dengan kita. Daripada akhirnya lari dari cakar tajam itu, meskipun akan menjadi motivator yang hebat untuk menjadi pemburu luar biasa. Lemur. Tidak banyak hewan di luar sana yang terlihat menakutkan seperti lemur berjari panjang asli Madagaskar. Maksud kami akan mudah untuk mengira itu untuk beberapa jenis makhluk tipe gremlin. Tapi itu tidak menakutkan seperti yang terlihat, percayalah ini adalah primata nokturnal terbesar di dunia. Tetapi sebenarnya tidak berbahaya seperti yang terlihat. Meskipun memiliki reputasi di Madagaskar yang mengatakan pertanda kematian yang tidak sesuai judul untuk hewan yang ramah.
Tapi reputasi ini tidak sepenuhnya akurat. Sebenarnya tahayul yang belum diverifikasi ini biasanya mengakibatkan mereka dibunuh semata-mata karena paranoia lebih dari apapun. Pada kenyataannya, hewan-hewan ini adalah nokturnal yang damai. Hewan yang tidak tertarik membawa kematian pada penduduk setempat. Jika ada, mereka hanya ingin makan serangga dan belatung dan dibiarkan sendiri, dan kami pikir kita semua bisa berhubungan dengan itu. Mungkin bukan belatung atau serangga yang dia bangun sekarang. Lemur mungkin terlihat seperti jenis hewan yang ingin kamu hindari. Tetapi sebenarnya mereka adalah makhluk yang sangat damai dan manis. Jadi kami rasa pelajarannya di sini adalah bahwa jika seekor hewan disebut sebagai pertanda kematian, ia mungkin hanya ingin pelukan. Ikan pari manta. Sebagai spesies pari terbesar di dunia, mudah untuk berasumsi bahwa pari manta akan menjadi lawan yang cukup menakutkan. Tetapi tidak ada hewan luar biasa ini yang sebenarnya tidak berbahaya lebih dari spesies pari lainnya. Pari manta tidak memiliki penyengat, sehingga tidak berbahaya untuk penyelam dan manusia lain yang mungkin menjelajah ke perairan yang dipenuhi pari, dan jika kalian masih tidak yakin, mereka bahkan tidak menggigit manusia. Sebenarnya pari manta cenderung lebih menyukai plankton kecil di mana mereka akan menjelajahi lautan dan menyedot dalam hitungan detik. Jadi kecuali kaki atau pergelangan kaki kalian terdiri dari ratusan ribu plankton, pari manta sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Sehingga semua penyelam yang menonton ini dapat yakin kaki berharga kalian aman di sekitar hewan ini. Tetapi itu dengan asumsi, kalian jangan memutuskan untuk mengikat plankton ke kaki kalian. Ular susu. Banyak orang takut untuk memiliki jenis ular di rumah. Mereka percaya bahwa itu hanya akan berakhir pada seseorang yang dimakan. Tetapi beberapa ular sebenarnya sangat ramah dan sama sekali tidak berbahaya. Jelas salah satunya ular susu, secara luas dianggap sebagai salah satu ular terbaik untuk dimiliki sebagai hewan peliharaan. Kepribadiannya terkenal pemalu, mereka besar dan warnanya cerah, tetapi mereka pada dasarnya tidak berbahaya. Ular ini tidak begitu cemas atau gugup seperti beberapa varietas lain, tetapi sangat santai dan santai di hampir setiap situasi. Sebenarnya banyak pemilik mengklaim bahwa mereka bahkan jarang melihat hewan peliharaan baru mereka. Karena hewan itu suka bersembunyi dan duduk di sudut, menunggu sampai orang-orang pergi. Ular susu adalah pilihan yang bagus untuk seseorang yang tidak takut ular, tetapi juga bukan penggemar itu cukup besar. Sehingga kalian tahu itu ular tetapi tidak berbahaya dan perawatannya cukup rendah. Sehingga kalian tahu itu tidak akan mencoba dan keluar malam untuk memakan kalian. Sehingga kalian mendapatkan yang terbaik dari semua dan tak perlu khawatir lagi. Nah, itu dia beberapa hewan yang terlihat mengerikan tapi sebenarnya ramah. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.